Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan dalam ruangan ini dalam rangka untuk melaksanakan dua agenda sesuai dengan yang kami kirimkan ke Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, agenda tentang diseminasi dari guru penggerak dari calon guru penggerak Kota Palopo. Kemudian yang kedua adalah rapat persiapan pelaksanaan penilaian ujian akhir semester. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Palopo, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Kepala Tata Usaha, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati teman-teman calon guru penggerak Kota Palopo yang hadir pada ruang ini. Jadi pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan kita ini, dan juga kami ucapkan selamat datang Ibu calon guru penggerak dari selama kami mengikuti kegiatan ini sudah kurang lebih 3 bulan, itu sudah ada beberapa materi yang telah kami peroleh, dan itu sudah menjadi kewajiban kami untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Dari yang sudah kami dapat, ini kami sampaikan Bapak Kepala Sekolah, sudah ada beberapa materi, mulai dari pertama tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, kemudian ada nilai dan peran guru penggerak, kemudian ada materi tentang visi sekolah, kemudian materi keempat tentang disiplin positif. Nah, pada kesempatan ini nanti kami akan mengimbaskan, kami akan berdiskusi dengan Bapak Ibu tentang materi disiplin positif yang ada di sekolah. Itu mungkin hanya pengantar saja. Jadi untuk sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita dengarkan dulu. Oh ya, ini yang kami tampilkan di layar ini ada Ibu Sri, karena beliau juga salah satu CGP dari sekolah kita. Jadi nanti dia akan menyapa kita dari Kolaka, akan membawakan materi satu nanti. Ya, jadi ya silakan say hello dulu Bu Sri. Dadah dulu Bu Sri, karena kita dilihat oleh semua teman-teman di sini. Ya, oke. Jadi kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan atau sambutannya. Dengan hormat disilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para
calon CGP Kota Palopo. Yang saya hormati teman-teman Wakasek yang sempat hadir, dan saya muliakan dan saya banggakan teman-teman guru yang telah bersedia menyempatkan hadir pada kesempatan ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkatnya jualah sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka membahas suatu hal yang kita anggap penting. Salam dan taslim atas tujuan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang insyaallah akan senantiasa memberikan syafaatnya di akhirat kelak buat kita semua. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu 5 orang CGP, yang 3 orang adalah orang kita sendiri dan yang 2 orang, satu dari SMP Cokro, Ibu Nurjana Zainuddin. Saya ingat sekali namanya karena beliau adalah teman perajak saya dan saya satu kelompok. Saya sangat akrab. Yang satu lagi dari SMK 7 ya, SMK 7. Kalau tidak salah beliau adalah alumni SMP Negeri 1 Palopo, menurut informasi dari Ibu Ina. Dalam rangkaian kedatangan mereka di sekolah kita ini adalah bagian dari, sudah dijelaskan dari Sang Firman, bahwa bagian dari rentetan perjalanan proses menuju guru penggerak. Jadi mereka masih calon guru penggerak ya, dan nantinya akan finish di sekitar bulan April atau Mei sebagai guru penggerak. Berbicara tentang program guru penggerak, beberapa waktu lalu di rapat musyawarah kerja kepala sekolah itu, Ibu Kabit SMP itu senantiasa menyampaikan untuk bagaimana kepala sekolah memotivasi teman-teman guru di sekolah untuk ikut CGP ini, program guru penggerak ini. Saya sempat katakan pada saat itu bahwa di angkatan 7 kemarin SMP Negeri 1 itu beberapa orang sudah mengikuti atau mengisi form tentang program guru penggerak ini. Cuma yang dinyatakan lulus cuma 2 orang, Pak Supirman dan Ibu Sri pada saat itu, karena Pak Andika masih status SMP 6 pada saat itu. Jadi kendalanya saya bilang sekarang adalah pertama ada traumatik teman-teman guru dan yang dinyatakan tidak lulus untuk mau ikut kembali, kan dimotivasi untuk ikut kembali di angkatan 8 dengan melihat proses kerja teman-teman mulai dari start pertama sampai hari ini dengan kesibukan yang sangat luar biasa saya lihat. Maka saya katakan ada traumatik teman-teman guru untuk mau mengikuti itu, karena tidak jelas juga endingnya bagaimana ini sebenarnya. Tapi saya sepakat apa yang disampaikan sama Ibu Sri itu hari, bahwa paling tidak dalam program CGP ini ada penambahan wawasan, ada penambahan kompetensi seorang guru. Ya, saya juga belum membayangkan bagaimana nanti akhir daripada CGP ini, karena simpang siur juga informasi yang saya dapatkan bahwa kebijakan seperti ini sifatnya temporer saja. Tapi ini bukan berarti kita pesimis tentang CGP ini. Saya kembali menyampaikan kepada teman-teman bahwa untuk angkatan 8 lagi, kalau ada yang ingin mau mencoba, silakan mencoba kembali untuk ikuti angkatan 8. Cuma saya katakan juga pada saat itu bahwa ketidaklulusan kita juga ini, teman-teman yang lain juga ini tidak ditahu di mana letak kekurangannya. Seandainya dinyatakan tidak lulus, kemudian ada koreksi terhadap apa yang dia laksanakan dalam pemberkasan kah, dalam pengisian esai kah,
sehingga bisa kita mengintrospeksi bahwa oh di sini letak kekurangan, sehingga di angkatan 8 nantinya bisa kita koreksi itu, perbaiki. Saya sampaikan sama Ibu Kabit bahwa silakan kita, kalau kita punya link ke B2 PMP itu untuk menyampaikan hal itu, termasuk saya sebagai pribadi kemarin untuk PSP yang paling pertama melakukan submit, yang kemudian disupport survei, kemudian keluar pengumuman dinyatakan tidak lulus. Nah kan begitu. Tapi sudahlah, sudah cerita lalu, dan kita menyongsong ini program CGP kita yang menurut informasi dari teman-teman CGP tadi bahwa di setiap tahapan proses apa yang mereka sudah lakukan selalu dilaksanakan diseminasi, dan ini adalah diseminasi tahap awal tentang budaya positif. Saya kira begitu ya teman-teman CGP. Kemudian sekarang kita sudah berada di penghujung bulan November. Berbicara penghujung bulan November, itu ada tanggal di situ yang paling sakral, itu adalah tanggal 25 November. Harita. Ya, harita semua. Hari kita bersama, saya serahkan kepada teman-teman untuk bagaimana men-setting ini kegiatan di tanggal 25 ini nanti sehingga semeriah mungkin. Cuma melalui tempat ini, melalui kesempatan ini saya sampaikan bahwa pada tanggal 22 sampai 27 kemungkinan saya tidak ada di sekolah. Tanggal 22 sampai tanggal 27. Berarti tanggal 25 saya tidak ada. Ya, ada kunjungan luar kota yang dianggap harus saya hadiri, harus saya datang, dan insya Allah saya mau minta kepada Ibu Kadis Pendidikan untuk memimpin upacara peringatan Hari Guru di SMP Negeri 1 Palopo. Mudah-mudahan beliau bersedia. Lanjut lagi, yang agenda kita hari ini adalah tentang persiapan pelaksanaan penilaian akhir semester. Nanti kita mau sepakati apakah kita laksanakan di tanggal 28 November atau tanggal 1 Desember atau tanggal 5 Desember. Nah itu nanti ya, nanti kita akan bahas sama-sama. Kita fokus dulu sama kegiatan diseminasi budaya positif dari teman-teman guru CGP ini. Dan setelah ini barangkali saya dulu tarik diri, ada sesuatu yang saya mau urus. Nanti pembahasan untuk pelaksanaan penilaian akhir semester baru kita sama-sama lagi di sini berdiskusi. Saya kira begitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for your attention, gitu ya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah sambutan arahan dari Bapak Kepala Sekolah dan mengucapkan banyak terima kasih. Ya, jadi yang tadi dibahasakan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa melihat perjalanan dari CGP yang sudah ada 3 orang di sini, kalau kelihatan itu bahwa sangat sibuk, hasilnya tidak terlalu sibuk sih Pak. Dibanding dengan apa yang diperoleh, ilmu yang diperoleh dari kegiatan ini, insya Allah itu lebih banyak dibanding dengan apa yang telah dikeluarkan. Ya, jadi sesi diskusi. Ya, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, topik kita pada kegiatan kali ini, diseminasi kali ini adalah tentang budaya positif sekolah. Jadi sebagai pemateri pertama ini adalah CGP dari sekolah kita sendiri, yaitu Bapak Andika. Dalam hal ini beliau akan mengantarkan materi tentang budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan selamat pagi dan menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya luruskan sedikit Bapak Ibu, jadi bukan pemateri, tetapi sebagai orang yang mendiseminasikan tentang budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu, kami melakukan kegiatan diseminasi sama dengan kegiatan pengibasan. Artinya kita akan berdiskusi tentang apa sudah kami dapatkan dan apa yang ada di sekolah kita. Ya, jadi untuk yang pertama, Bapak Ibu sekalian, perlu juga saya tambahkan bahwa kami melakukan ini dengan ada tagihan. Tagihan kami adalah kami wajib melakukan kegiatan pengibasan di sekolah tentang materi yang sudah kami dapatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah tentang budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini materi yang pertama, kurang lebih 10 menit, insya Allah di tepat pukul 10 saya akhiri. Jadi ketika kita berbicara tentang budaya positif, berarti yang muncul di benak kita adalah ada sesuatu yang positif yang akan kita lakukan di satuan pendidikan atau yang akan kita lakukan di sekolah. Ya. Jadi Bapak Ibu, terutama yang pertama dan yang utama pasti akan kita mengetahui apa yang dimaksud dengan budaya positif di satuan pendidikan. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya. Jadi dia budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan, kemudian keyakinan-keyakinan yang berpihak kepada murid. Jadi Bapak Ibu, kita garis bawahi berpihak kepada murid sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kenapa dikatakan berpihak kepada murid? Artinya inilah budaya-budaya positif yang akan kita kembangkan di satuan pendidikan. Ya, mungkin untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman budaya positif apa saja yang bisa dikembangkan di satuan pendidikan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lanjutkan. Ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya mulai dari sini Bapak Ibu sebentar. Nah, sekarang filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya tidak salah pernah diungkapkan Pak Ahmad di ruangan ini juga tentang Ingarso Sumtulodo, kemudian Ingmadia Mamunkarso dan Tuturi Handayani. Saya kira ini kita mengingatkan saja. Jadi Ingarso Sumtulodo itu di depan sebagai teladan, contoh dan panutan, dalam artian bahwa jangan pernah mengharapkan perubahan positif dari siswa atau lingkungan kita ketika kita Bapak Ibu guru yang tidak memulai dengan hal keteladanan, dengan contoh dan panutan dalam satuan pendidikan. Ya, yang saya kira Bapak Ibu bisa paham kalau saya katakan bahwa sebagai contoh dan panutan dalam satuan pendidikan. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang kedua, di tengah memotivasi dan menggugah semangat. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan, dukungan dan moral. Bagaimana pengimplementasian kita di kehidupan sehari-hari ya? Misalnya yang pertama, misalnya kita memberikan contoh teladan ya. Kalau misalnya contoh yang teladan ya, membuang sampah di tempat sampahnya itu adalah contoh dan teladan. Kemudian disiplin waktu itu juga contoh teladan kepada siswa kita. Kemudian yang kedua, bagaimana di tengah memotivasi, menggugah semangat. Misalnya dalam kegiatan literasi kita ada di tengah-tengah siswa tersebut untuk memberikan mereka motivasi. Kemudian yang ketiga, di belakang memberikan dorongan, artinya bagaimana kita memberikan fasilitasi atau memfasilitasi siswa dalam kegiatan tersebut. Jadi ini Bapak Ibu filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah umum yang kita ketahui. Ketiga ini kita sudah laksanakan dengan baik, insya Allah apa yang menjadi budaya positif di satuan pendidikan itu akan dapat tercapai. Ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, maksud dari pendidikan. Ya. Ini yang perlu kita sepakati bersama, kita bahas bersama. Jadi pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu sekalian,
siswa kita itu, anak itu lahir bukan seperti kertas kosong, Bapak Ibu. Jadi ada yang mengatakan bahwa siswa itu lahir mereka datang seperti kertas kosong, bukan. Mereka ada di sekolah itu adalah sudah ada coretan, tapi coretan itu samar-samar coretannya. Nah, kita sebagai pendidik di satuan pendidikan itu memiliki tugas adalah menebalkan coretan-coretan itu ke dalam coretan-coretan yang positif. Iya. Karena kalau kita menuntun siswa menuju ke hal negatif, coretan itu akan menuju ke hal yang negatif. Tetapi kalau budaya positif terus yang kita kembangkan, maka coretan-coretan samar-samar tersebut juga akan menuju kepada bagian yang positif. Ya, misalnya Bapak Ibu sekalian, berikutnya tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang semaksimal mungkin sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam proses anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Bapak Ibu sekalian, murid kita ke sekolah itu mereka sudah punya kodrat sendiri. Ya, tidak ada kita yang bisa merubah kodrat mereka. Yang kita lakukan sebagai pendidik adalah bagaimana kita menuntun mereka untuk menuju ke kodrat tersebut. Ya, bagaimana kita menuntun ke dalam kodrat tersebut, dan kita tidak memiliki kekuatan untuk mengubah kodrat mereka. Mereka datang sudah penuh dengan warna, sudah ada warnanya. Mereka datang bukan dengan kertas yang kosong. Ya, jadi mungkin nanti akan ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada disebut dengan kodrat dari ini. Dalam pendidikan zaman sekarang ada yang namanya kodrat alam dan ada yang disebut dengan kodrat zaman. Bapak Ibu, kodrat zaman itu artinya kita mengajar sesuai dengan zaman sekarang. Kodrat alam artinya kita mengajar sesuai dengan lingkungan siswa masing-masing. Dan untuk di sekolah kita itu sudah kita banyak laksanakan tentang kodrat alam dengan kodrat zaman tersebut. Misalnya salah satu contohnya dalam program P5 kemarin, siswa menggunakan aplikasi Canva dalam membuat hasil-hasil karya mereka. Itu sesuai dengan kodrat zaman, karena zaman sekarang adalah zaman digital. Ya, itu disebut salah satu contoh. Kemudian kalau kodrat alam, siswa kita mengunjungi tempat sampah, pengelolaan sampah. Siswa kita mengunjungi lapas lembaga pemasyarakat. Kemudian siswa kita mengunjungi tempat pengelolaan sagu. Itu adalah kodrat alam, karena mereka belajar sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Ya. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu 5 menit lagi. Ada ilustrasi yang saya akan tampilkan tentang bagaimana Bapak Ibu ilustrasi tentang bagaimana yang disebut dengan posisi kontrol dalam keseharian kita. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, misalnya saya kasih contoh Bapak Ibu, di tangan sebelah kanan saya ini saya kepal, seakan-akan bahwa tangan saya ini itu tidak bisa dibuka oleh siapapun karena tangan ini menyimpan banyak rahasia yang ada di dalam. Dan yang bisa mengontrol ini adalah saya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol ini. Akan tetapi ada disebut dengan bagian B. Ya, bagian B Bapak Ibu, ada yang misalnya ada yang mengintimidasi untuk membuka kepalan tangan tersebut dengan cara yang pertama, ada yang membujuk, ada yang menghardik, ada yang mengintimidasi, ada yang memarahi, ada yang menggoda, ada yang menggelitik, bahkan menawari uang untuk membuka kepalan tangan ini. Ini yang disebut dengan posisi kontrol. Artinya bagaimanapun hardik kepada kita, bagaimanapun cacian kepada kita, bagaimanapun bujukan kepada kita, kalau kita tidak ingin membuka itu tidak akan bisa terbuka. Ya, karena yang memegang kontrol kendali untuk peserta didik kita adalah kita sendiri, tidak ada orang lain. Ya. Baik Bapak Ibu, lanjut lagi. Ini saya percepat saja seperti ilustrasi yang tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke apa perbedaan antara stimulus respon dengan teori teori kontrol yang seperti tadi yang saya contohkan Bapak Ibu ya. Ini perbedaan antara stimulus dengan teori kontrol yang tadi yang saya jelaskan dengan kepalan tangan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau stimulus dengan respon itu adalah
kita realitasnya sekarang adalah kebutuhan kita sama. Sekarang kita ubah paradigma bahwa kebutuhan semua siswa itu tidak sama. Ya, kebutuhan siswa itu realitasnya itu harus berbeda. Sekarang mungkin kalau dulu ya kebutuhan mereka sama datang untuk belajar membaca, mereka datang untuk belajar, tapi sekarang teorinya konon tidak seperti itu lagi. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian untuk teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, sehingga kita tidak boleh membuka kepalan tangan itu ketika kita mendapat hardikan dan sebagainya. Berikutnya Bapak Ibu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, pemaksaan. Tetapi untuk teori kontrol itu tidak boleh. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan siswa, nah itu yang di sana namanya ini. Tapi mungkin dia mempunyai pendapat lain dan itu sah menurut ilmu pendidikan yang sekarang. Itu tidak boleh kita paksakan sebuah kehendak kepada siswa. Nah, berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya yang dulu, tetapi sekarang hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Ya, seperti contoh yang ilustrasi yang tadi. Ya. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Yang sekarang adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, nanti untuk posisi kontrol akan dijelaskan oleh teman yang lain. Berikutnya, pemaksaan pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak bisa memaksakan berupa tindakan rujukan yang gagal. Jadi kita harus menciptakan pilihan-pilihan baru dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian berikutnya, model berpikir menang atau kalah itu yang sebelumnya. Nah, sekarang modelnya adalah berpikir menang dan menang. Ya, itu yang perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Baik Bapak Ibu, waktu saya sisa 2 menit lagi. Sekarang ada makna kata disiplin. Apa itu disiplin? Nah, sekarang kalau kita mendengar kata disiplin, berarti yang kita ada di pikiran kita adalah aturan. Yang ada di pikiran kita adalah hukuman. Yang ada di pikiran kita adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal sebenarnya disiplin itu adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan sebuah hal yang positif bagi diri siswa dengan memberikan Bapak Ibu, ada motivasi perilaku manusia yang berpengaruh dengan kedisiplinan Bapak Ibu. Ya, motivasi yang pertama ada disebut dengan motivasi ekstrinsik, artinya motivasi yang berada dari dua siswa itu sendiri. Kemudian motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Contohnya, misalnya motivasi ekstrinsik adalah mereka berdisiplin karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti ini yang ada. Yang kedua, ekstrinsiknya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan nilai yang baik dan sebagainya. Kemudian motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang kita inginkan. Motivasi intrinsik dalam berdisiplin itu adalah motivasi intrinsik dari peserta didik atau siswa kita itu sendiri. Ini hanya proses untuk mendapatkan motivasi intrinsik dari motivasi ekstrinsik. Baik, berikut Bapak Ibu, ada yang terakhir dari budaya positif, kemudian turun menjadi stimulus respon, kemudian turun menjadi disiplin. Yang terakhir adalah disiplin itu ujung-ujungnya adalah untuk memperoleh yang namanya nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama. Ya, jadi nilai kebajikan yang disepakati bersama adalah nilai yang lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan payung besar dan sikap dan perilaku kita yang berperilaku nilai-nilai kebajikan sifat positif. Contohnya Bapak Ibu sekalian, ya, nilai universal yang kita inginkan adalah yang pertama, profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui yang mana itu. Ada mandiri, ada bernalar kritis, dan ada berkepentingan global, bergotong royong, kreatif dan sebagainya. Ya.
Jadi banyak Bapak Ibu yang nilai kebajikannya. Contoh berikutnya lagi, nilai kebajikan universal yang ingin kita capai dari kedisiplinan adalah toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan sebagainya. Jadi ini adalah konsensus secara umum. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Ini semua adalah nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita capai ketika kita menerapkan yang namanya kedisiplinan atau budaya positif di satuan pendidikan. Ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin demikian yang saya sampaikan dari saya tentang budaya positif. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Sri untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 1 Palopo, yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek SMP 1 Palopo, serta yang kami banggakan Bapak Ibu Lekas Pejabat Teknik yang Manajemen Kota Palopo, serta Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kemampuan untuk berkumpul pada kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 6 Kota Palopo dengan materi disiplin positif. Mohon maaf dulu Pak Firman, suara saya kedengaran teman-teman? Pak Firman, Pak Andika, suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran? Oke, terima kasih. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang menjadi tauladan kita, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari penghisaban kelak, agar meringankan langkah kita menuju surga Allah. Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat yang kami banggakan, izinkan kami pada kesempatan ini untuk berbagi pengalaman dan pemahaman atas ilmu dan informasi yang telah kami dapatkan pada program pendidikan guru penggerak angkatan 6 mengenai disiplin positif, terkhusus materi keyakinan kelas. Kami menyampaikan ini berupa informasi, tidak ada maksud untuk menggurui teman-teman sekalian. Kami ingin sharing atas apa yang sudah kami ketahui dan pahami dari materi yang kami dapatkan. Untuk itu melalui kesempatan ini dengan segala kekurangan kami mohon untuk disempurnakan. Baik Bapak Ibu, izinkan kami share screen dari sini. Tampilkan. Iya, Pak Firman, kalau ini kelihatan Pak Firman? Halo? Halo, kelihatan Pak Firman? Halo, kelihatan Pak Firman? Kelihatan. Iya. Kalau ini Pak Firman sudah kelihatan? Oke Bu, oke. Iya. Ya. Ini materi kami membangun budaya positif di kelas melalui keyakinan kelas. Jadi kebetulan Bapak Ibu yang di SMP 1 sudah tahu bahwa saya adalah wali kelas, dan inilah yang kami perbuat. Kalau foto-foto ini ya lucu-lucu wajahnya, tapi tak apalah. Yang sudah kenal alhamdulillah. Tapi sebelum memulai saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Burung terbang sayap ditepakkan, terbang jauh menuju bumi. Janganlah jadi guru biasa yang hanya memberitahukan. Jadilah guru hebat yang menjelaskan, memeragakan dan mengilhami. Mudah-mudahan ini bisa saya terapkan dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
latar belakang seperti yang disampaikan oleh Pak pemateri terdahulu, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif yang mengandung sejumlah kegiatan yang mana mampu menumbuhkan karakter murid. Lalu budaya positif itu perlu dibangun dalam suatu kelas dan dilakukan sejak dini karena dibutuhkan waktu yang lama dan kekonsistenan dari semua warga kelas. Jadi untuk menumbuhkan sebuah kebiasaan agar menjadi budaya itu dibutuhkan waktu dan kita harus senantiasa konsisten dalam melakukannya. Kemudian salah satu bentuk budaya positif dalam kelas adalah adanya keyakinan kelas yang diyakini baik dan positif oleh semua warga kelas. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam, dia akan lebih tergerak dan bersemangat lebih untuk menjalankan keyakinannya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena selama ini yang kita ketahui sudah ada peraturan. Untuk menjawab itu sedikit gambaran dengan beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor? Dan mungkin sebagian besar dari kita jawabannya adalah untuk keselamatan kita. Dimana jika terjadi musibah, maka paling tidak penggunaan helm akan melindungi kita utamanya benturan pada bagian kepala, jadi demi keselamatan. Lalu ada aturan lagi di masa pandemi kemarin yang lagi galak betul COVID-nya, kita disuruh menerapkan 3M, di mana itu tentang penggunaan masker, mencuci tangan mungkin, dan menjaga jarak. Untuk apa? Sama juga kemudian jawaban kita itu adalah untuk kesehatan dan keselamatan kita. Lalu ada pertanyaan yang ketiga, mengapa kita harus lebih awal datang ke sekolah setiap hari? Maka kemungkinan jawaban kita itu diantaranya itu mungkin menghargai waktu, menghargai diri sendiri, kemudian mendisiplinkan dan memberi kita rasa tanggung jawab. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan dan menghargai diri sendiri inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, dan agamanya. Jadi kalau kita lihat di sini sebuah nilai peraturan, kalau hanya sekedar peraturan itu masih kurang karena bukan berasal dari keyakinan kita. Dan dimana kalau itu menjadi sebuah keyakinan, maka kita akan lebih termotivasi untuk melakukannya tanpa ada unsur-unsur berupa paksaan atau perasaan tidak nyaman. Jadi apa yang berlaku diterapkan itu yang dimasukkan. Kemudian semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya bisa ditinjau kembali jika memang ada hal-hal yang tidak lagi berkenaan atau tidak perlu diperbaiki, maka bisa kita ubah keyakinan ini. Berikut prosedur pembentukan keyakinan kelas. Diawali dengan surat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi seperti yang saya sampaikan di gambar tadi, jadi sebelum mereka berkelompok, mereka sudah mendapatkan sosialisasi peraturan. Lalu dibuat berkelompok, di mana mereka sudah mendiskusikan apa-apa yang perlu diperbaiki lagi. Kemudian kita sebagai guru memetakan masukan dari para peserta didik di papan tulis. Kebetulan saya menggunakan laptop dengan bantuan LCD sehingga hasil surat pendapat dapat dilihat oleh semua warga kelas. Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, yaitu mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, kalau kalimat negatifnya jangan membuang sampah di sembarang tempat. Jadi kalau di peraturannya tertulis seperti ini, jangan membuang sampah di sembarang tempat, maka untuk pembuatan keyakinan diubah menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempat sampah. Kemudian langkah yang keempat itu meninjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Jika masih terdapat banyak pernyataan berupa peraturan-peraturan, kembali kita mengajak warga kelas untuk menemukan nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, ada di bawah apa yang mati atau nilai kebajikan hormat. Lain keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Jadi ada 3 peristiwa berjalan di kelas,
dengarkan guru, datang tepat waktu, itu dimasukkan ke dalam keyakinan saling menghormati atau nilai kebajikan yang hormat. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, hanya berkisar 3 sampai 7 prinsip untuk memudahkan anak-anak kita untuk mengingatnya. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangannya termasuk guru dan semua peserta didik. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi sifatnya keyakinan kelas ini betul-betul merupakan yang diyakini oleh semua warga kelas. Jadi kalau ada apa-apa bukan peraturan, bukan sekolah yang membuat, bukan wali kelas yang membuat, tapi betul-betul adalah hasil curah pendapat dari mereka sendiri. Jadi jika terjadi pelanggaran, maka kita bisa mengembalikan bagaimana anak dengan keyakinan yang sudah kita yakini bersama. Oke. Nah, baik, untuk yang terakhir, anak darah diberi tindik. Datang di tindik tergopoh-gopoh. Jika ingin memperbaiki perilaku anak didik, guru haruslah memperbaiki diri dan memberi contoh. Mungkin untuk saat ini hanya itu yang bisa saya sampaikan dulu. Sekali lagi, atas segala kekurangan mohon disempurnakan, mohon partisipasi rekan-rekan sejawat. Saya kembalikan ke Pak Firman. Terima kasih Pak Firman. Iya, terima kasih Bu atas pemaparan materinya. Jadi dari materi yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, bahwa untuk salah satu teknik untuk menciptakan sebuah disiplin positif di kelas, maka kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sri. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Ya, jadi ada bedanya. Kalau keyakinan kelas ini kita bersama-sama dengan siswa itu merumuskan sebuah keyakinan-keyakinan yang akan kita sepakati bersama. Kita yang membuat, kita yang menjalankan, dan kita yang melaksanakan itu. Jadi nilai positif ini salah satu cara untuk menciptakannya adalah pertama harus dibuat yang namanya nilai keyakinan kelas. Isi dari keyakinan kelas tadi itu adalah bagaimana berisi nilai-nilai kebajikan yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Andika. Ya, kalau kita di sini ada profil pelajar Pancasila. Itu kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Itu mungkin inti dari apa yang disampaikan oleh Bu Sri. Nah, nanti bagaimana kita actionnya, bagaimana kita bisa terutama untuk teman-teman yang juga berfungsi sebagai wali kelas nanti bisa membuat sebuah keyakinan kelas yang akan disepakati bersama di kelas itu. Ya, karena kita berangkat dari situ untuk menciptakan sebuah disiplin positif itu. Oke. Ya, sebenarnya tentang masih bagian dari disiplin positif tentang kebutuhan dasar manusia. Kebetulan untuk materi ini saya yang bertanggung jawab untuk mengantarkan Bapak Ibu untuk melihat sebenarnya apa kebutuhan dasar manusia. Tindakan yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Ya, untuk mencapai tujuan itu kita melakukan yang namanya usaha yang terbaik. Ya, nah, ketika kita memenuhi kebutuhan itu, maka ketika kita lakukan usaha itu, maka itu kita sebenarnya berusaha untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar kita. Ya, misalnya ketika seorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika kita mendapatkan murid melakukan pelanggaran, maka kenapa mereka melakukan pelanggaran? Karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Itu yang perlu kita pahami. Ya, jadi ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan pelanggaran. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibu Sri tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian dibuat dalam bentuk sebuah peraturan keyakinan kelas. Nah, inilah ketika ada yang tidak terpenuhi kebutuhan
kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka akan kelihatan bahwa mereka melakukan pelanggaran. Nah, bagaimana supaya tidak ada pelanggaran yang terjadi? Maka kita harus melihat apa kebutuhan mereka, apa kebutuhan dasarnya. Nah, ada beberapa kebutuhan dasar yang ada pada manusia yang tentunya karena murid kita ini adalah manusia, maka ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ada namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian ada kebutuhan untuk penguasaan, ada kebutuhan untuk kesenangan, mau bersenang-senang, ada kebutuhan untuk kebebasan, mau bebas, ada kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Ya, ini mau kita lihat satu-satu. Kenapa ini perlu untuk kita pahami? Supaya kita ketika melihat sebuah pelanggaran dari siswa kita itu, kita bisa melihat, oh sebenarnya di mana letak kesalahannya, apanya yang tidak terpenuhi sehingga melakukan pelanggaran itu. Itulah yang akan kita penuhi nanti. Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, bahwa manusia pada dasarnya itu mau bertahan untuk hidup, mau untuk hidup. Iya. Jadi ketika misalnya ada siswa kita misalnya terlambat masuk ke dalam kelas, dari mana? Ternyata dia makan dari kantin. Kenapa dia makan? Karena dia mau bertahan hidup. Ah, itulah yang perlu kita pahami. Bagaimana solusi? Apa kita marah-marah ketika dia seperti itu? Oh, tidak mungkin. Kenapa? Karena dia itu mau hidup. Kalau tidak makan dia lapar. Iya, itu yang perlu kita pahami. Ah, sehingga dia melanggar kedisiplinan karena dia pergi makan. Kenapa dia pergi makan? Karena dia mau hidup. Itu yang perlu kita pahami. Bagaimana kita menangani ketika seperti itu? Ya, apakah ketika pertemuan berikutnya disuruh memang bilang, pergi memang mau ke makan sebelum kita belajar? Karena nanti kalau minta izin mau makan pasti dikasih. Ya, karena tidak mungkin kita larang karena kebutuhan ini kebutuhan dasar. Ketika kita lapar tidak bisa ditolak-tolak. Ya, tidak bisa lagi ditunda-tunda bahwa jangan pergi ke kantin. Nah, antisipasi kita adalah ya disuruh memang makan sebelum belajar. Ya. Nah, jadi ini kebutuhan yang pertama, bahwa pada dasarnya manusia itu mau untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian yang kedua, pada dasarnya kebutuhan kita itu mau untuk disayang kelompok. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, kelompok di mana tergabung. Jadi misalnya seperti ini, kita mendapatkan seorang siswa misalnya, dia ketika kita mengajar itu dia jarang di kelas. Ternyata kita cari dia berada di kelas lain. Kenapa dia berada di kelas lain? Ternyata temannya ada di sana. Iya, gengnya ada di sana. Kenapa? Karena memang dia butuh untuk membangun koneksi sosial dengan temannya. Nah, itu yang perlu kita pahami juga. Nah, ketika ada seperti itu, bagaimana cara kita mengantisipasinya? Itu. Nah, itulah semua yang perlu kita perhatikan dalam menciptakan disiplin yang positif. Kita tidak langsung serta-merta memarahi dia, tapi bagaimana mencari jalan keluar ketika ada seperti itu dengan memahami kebutuhannya. Kenapa dia pergi ke sana? Karena ada temannya di sana. Ya. Oke, kemudian masih ada yang perlu kita pahami tentang kebutuhan dasar manusia adalah bahwa manusia itu butuh namanya pengakuan dan kemampuan. Ya, kita misalnya masuk ke kelas, ternyata ada siswa kita yang pintar. Dari cerita teman-teman dia pintar, tapi ketika kita masuk tidak pernah ada di kelas. Kenapa? Mungkin dia tidak pernah kita berikan pengakuan atas kemampuannya. Tidak perlu sih terlalu banyak dipuji, tapi dibilang-bilang, pintar ini kita dekati. Kenapa? Karena memang pada dasarnya ada siswa yang memang butuh pengakuan. Iya, butuh pengakuan. Ya. Ketika kita dengar cerita dari guru mapel yang lain, ketika saya mengajar dia hebat, dia bagus. Tapi ketika saya bilang, kenapa diam-diam terus? Ya, karena mungkin dia butuh pengakuan atas kemampuan itu. Ya, jadi ini menjadi kebutuhan dasar bahwa kita juga itu karena butuh pengakuan. Karena ini sudah menjadi kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada juga yang butuh, kebutuhannya juga dalam penguasaan. Ini kadang ada siswa yang mau menjadi pemimpin, mau menjadi wakil ketua kelas,
mau menjadi ketika dibentuk kelompok, dia mau menjadi ketua kelompok, itu juga harus diperhatikan. Dia memang butuh itu. Ya, jadi ini menjadi perhatian kita. Kemudian selanjutnya kebutuhan yang berikutnya adalah kebebasan, bahwa pada dasarnya manusia itu butuh yang namanya kebebasan. Nah, kemudian kebutuhan akan pilihan, bebas menentukan pilihan. Ya, tadi dicontohkan oleh Pak Andika tentang kontrol. Ya, kalau misalnya saya seperti tangan saya, siapapun yang mau nyuruh saya, kalau saya tidak mau membukanya, tidak akan terbuka. Ya, itu namanya bahwa yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Sama dengan siswa, yang mengontrol dirinya adalah dia sendiri. Ya, biar kita suruh bagaimana, kalau dia tidak mau membukanya, ya tidak bisa. Ya, sama dengan ini bahwa kebutuhan dasar kita adalah kebutuhan akan pilihan. Nah, ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, pengendalian. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, banyak mencoba, kemudian tidak terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru yang menarik. Jadi kadang ada siswa kita yang aktif di kelas mau mencoba hal baru. Itu kenapa? Karena bisa jadi dia memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu ingin bebas. Iya, tergantung kita bagaimana. Tadi seperti dibahasakan bahwa siswa itu lahir atau datang ke sekolah itu bukan kertas kosong, ada memang misinya, tidak bisa kita ubah. Ya, yang perlu kita ini adalah meluruskan. Ya, kalau ada siswa yang memang tertarik dengan matematika, jago dengan matematika, kemudian kita paksa untuk menghafal bahasa Inggris, itu setengah mati kita. Jadi yang perlu kita adalah kita membantu meluruskan itu. Ya, ya. Jadi itu yang tadi dari ada kodrat zaman, ada kodrat zaman, kemudian kita hanya berfungsi sebagai penuntun. Ya, oke. Ya, kemudian yang terakhir adalah bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini dengan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi ketika kita masuk ke dalam kelas, itu usahakan kita menciptakan keadaan yang menyenangkan. Ya, kita menciptakan keadaan yang menyenangkan, jangan menciptakan keadaan yang menegangkan. Ya, baru masuk itu takut disiswata. Ya, itu yang perlu kita hindari. Karena kenapa? Kebutuhan dasar manusia itu adalah mencari kesenangan. Bagaimana murid kita mau masuk ke kelas kita, bagaimana belajarnya bagus kalau mereka tidak senang. Ini, ya, baru kita masuk tegang nih, ada lagi Bu Dewi, nah suruh nanti berdiri. Nah, oke, jadi itu yang perlu kita pahami tentang bahwa ada kebutuhan dasar yang mesti kita perhatikan pada murid-murid kita. Ya, saya kira itu untuk hanya pengantar saja. Nanti kita kembangkan di diskusi tentang kebutuhan dasar manusia ini. Ya, dalam hal ini sekaitan dengan program pembelajaran kita di kelas. Dalam hal ini kebutuhan yang ada pada murid kita. Sekian dari saya, kurang yang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi melakukan diseminasi di SMP 1 ini. Alhamdulillah, senang rasanya saya bisa kembali ke sekolah ini karena terus terang saya ini adalah alumni SMP 1, masih ada Ibu Ina, guru saya. Jadi alhamdulillah dan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya perkenalkan diri dulu karena kalau teman-teman yang lain dari SMP 1, saya sendiri dari saat ini saya bertugas di UPT SMK Negeri 7 Palopo, dan saat ini alhamdulillah saya menjabat sebagai Wakasek Kurikulum di SMK Negeri 7 Palopo. Teman-teman sekalian yang saya hormati, jadi untuk saat ini saya diberikan kesempatan untuk berbagikan atau untuk sharing diseminasi materi tentang 5 posisi kontrol.
Ya, jadi untuk 5 posisi kontrol ini Dan Gosson dalam bukunya yang berjudul Restriction, Restitution, Extraction, and School and Discipline pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa guru-guru perlu meninjau penerapan disiplin di sekolah-sekolah. Nah, dalam bukunya itu Dan Gosson menyimpulkan bahwa ada 5 posisi kontrol yang sebenarnya yang dilakukan oleh para guru atau atasan. Posisi kontrol ini bisa saja yang pertama yaitu pemberi hukuman. Yang berikutnya yaitu yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat sebagai posisi manajer itu, dan yang terakhir itu ada juga posisi penghukum. Nah, oke, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat dulu video dari Yudhistira tentang 5 posisi kontrol. Silahkan Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dan Gosson dan contoh penerapannya. Ya, kita sama-sama saksikan 5 posisi kontrol dan contoh penerapannya. Itu adalah 1. Yang pertama, posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, posisi yang pertama, posisi penghukum. Naren, sini kamu. Agak tora-tora sedikit ini. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar saya. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukum Bisa diperbesar Pak Indek? Oke. Setelah tadi Bapak Ibu menyaksikan video yang tadi, bisakah Bapak Ibu sekarang mengidentifikasi posisi-posisi yang ada di atas? Yang pertama, mungkin saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisinya apa Bapak Ibu? Dari kelima posisi tadi, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira yang pertama itu posisi apa Bapak Ibu?
kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalau kita merasa kecewa, dia apa itu posisi apa? Oke, kita keep. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini posisi kontrol apa yang Bapak ini yang katakan? Guru ini katakan. Ya, penghukum. Oke, yang pertama pembuat merasa bersalah, kedua penghukum. Oke, next. Ayolah, lakukan dengan ibu atau bapak. Oke, yang ketiga posisi teman. Next, yang keempat, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira itu posisi apa Bapak Ibu? Kira-kira posisi apa yang itu? Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dari kelima tadi penghukum, ya, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Oke, kita keep pemantau. Berikutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Nomor 4. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke, kita keep manajer. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira itu posisi apa Bapak Ibu? Penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira posisi apa Bapak Ibu? Oke, kita lihat jawabannya. Yang pertama tadi pembuat merasa bersalah. Oke, tadi kayaknya benar ya. Oke. Terus yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ya, benar. Ayolah, lakukan dengan ibu atau bapak, teman, ya. Sudah cocok tadi. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker terbaru dari stiker bintang hari ini? Pemantau, sudah cocok ya Bapak Ibu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi manajer. Jadi terus yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu penghukum. Jadi alhamdulillah ya, benar semua kayaknya nih. Mantap, Minton guru SMP 1. Mantap. Oke, kita lanjut. Nah, kesimpulan dari materi saya hari ini, yang pertama yaitu jadi ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak merasa nyaman, bersalah atau rendah diri. Next, yang ketiga yaitu posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan memahami, tidak akan menyakiti murid. Semua akan tetap ya berupaya mengontrol murid melalui persuasif ya, membujuk. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif ya. Jadi kalau yang negatifnya itu ya mungkin kita semua paham, bisa ke arah yang lebih daripada teman. Next, posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau kita melakukan ini hukuman peringatan kepada anak kita, biasanya kita memberitahu bahwa konsekuensinya bila mereka melakukan ini itu ada. Nah, itu bisa berupa reward dan sebagainya. Next, yang kelima adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini di mana guru berbuat sesuatu itu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, tujuan akhir dari posisi 5 posisi kontrol ini ya diharapkan seorang guru adalah pencapaian posisi manajer.
Itu tadi yang saya katakan, bahwa di mana posisi inilah yang murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Oke, next. Mungkin saya ingin satu orang mungkin yang menjawab. Kita bikin refleksi sedikit. Menurut Bapak Ibu, ya, kira-kira Bapak Ibu sekarang ini ada di posisi mana? Gitu. Nah, kira-kira Bapak Ibu di keluarga, di rumah dan di sekolah. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjawab. Di rumah dan di sekolah. Kalau di rumah tentu sebagai ibu, kalau di sekolah tentu sebagai guru. Nah, kira-kira posisi Bapak Ibu sekarang ini ada di posisi mana? Ada mungkin yang mau menjawab? Kira-kira posisi kontrol Bapak Ibu sekarang ini ada di posisi mana Bapak Ibu? Oke, Ibu. Adik. Oke, tapi kira-kira Bapak, Ibu siapa namanya Bu? Ibu? Siti Rabia, oke, makanya Ibu Siti Rabia. Kira-kira saat ini Ibu Siti Rabia berada di posisi mana Ibu? Oke. Ya, kalau saya merasa saya lebih suka menempatkan diri di tengah anak-anak itu sebagai teman. Oh iya Bu, oke. Jadi saat ini untuk di sekolah Ibu sebagai posisi teman. Nah kalau di rumah kira-kira posisi apa Bu? Sama di sekolah ataupun di rumah saya suka menempatkan diri sebagai teman untuk anak-anak saya. Oke. Karena saya pikir lingkungan anak-anak sekarang daripada mereka pergi mencari tempat curhat atau tempat apa di luar yang kita tidak bisa jamin, saya berpikir bahwa lebih baik saya menjadi temannya, karena jika mereka punya masalah dan bercerita ke saya pikir solusinya lebih terjamin daripada kalau dia curhat dengan sembarangan temannya yang kita tidak tahu latar belakang hari-harinya bagaimana. Oke. Nah, Ibu mungkin bisa Ibu paparkan sedikit bahwa sekarang ini Ibu berada pada posisi teman. Nah, kita sebagai guru pada saat ini diharapkan ya posisi kontrol yang kita punya itu adalah posisi manajer. Nah, kira-kira ya karena saat ini Ibu merasa bahwa saya berada di posisi teman. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai posisi manajer tersebut? Ya, pertama mungkin belajar dulu. Ya. Segala sesuatu selalu diawali dengan belajar bagaimana kita mau melaksanakan kalau kita tidak punya ilmunya. Kemudian banyak-banyak latihan, mungkin berawal dari rumah, dari anak saya sendiri dulu. Ya, betul. Kemudian banyak-banyak juga konsultasi dengan teman yang saya pikir sudah lebih baik dalam posisi manajer. Ya, betul. Dan banyak mencoba latihan di siswa saya. Ya, tentunya merubah ya. Bagaimana untuk berubah itu perlu ada step-stepnya pasti. Ada langkah-langkahnya. Terima kasih Ibu Siti Rabia, terima kasih. Oke, baiklah Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas pemberian waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi saya. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain waktu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Bu. Itulah tadi dari Bu Nur Sakti Yahya tentang posisi kontrol. Jadi kita dalam mengontrol siswa kita itu ada 5 posisi yang kita ambil. Apakah kita sebagai penghukum, kita mau membuat peserta didik kita merasa bersalah, ataukah kita membuat peserta didik kita sebagai teman, ataukah kita bersifat sebagai pemantau atau manajer. Dan tadi sudah digambarkan apa keuntungan dan dampak negatif yang ditimbulkan dari posisi-posisi kontrol itu. Dan kita sangat diharap kita berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang masih mau setia mendengarkan sharing kami. Karena ini merupakan salah satu tagihan dari modul 1.4 terkait aksi nyata budaya positif. Jadi kalau teman-teman sebelumnya sudah menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana seharusnya sikap seorang guru, nah kali ini bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan terhadap siswa. Jadi barangkali ada guru BK di sini. Ya, kalau di sini guru BK nanti tentu lebih banyak memahami bagaimana sebenarnya atau hal-hal apa yang harus kita lakukan terhadap siswa yang kita anggap bermasalah. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan poin segitiga restitusi, ibu-ibu sekalian, bapak ibu, kita sama-sama perhatikan pertanyaan di atas. Apa yang bapak ibu lakukan jika menemukan murid sedang berkelahi di lingkungan sekolah? Apakah menonton saja atau berteriak? Ya, melerai. Nah, cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh bapak ibu guru itu hubungannya dengan 5 posisi kontrol guru tadi. Jadi kalau ada sebagai penghukum, lain dia caranya menyelesaikan. Ada sebagai teman, lain lagi. Ada sebagai pembuat rasa bersalah, beda lagi. Nah, itulah hubungannya dengan cara penyelesaian masalah yang kita hadapi kepada anak-anak kita. Tapi sekali lagi, penyelesaian masalah dengan posisi kontrol sebagai manajer, itulah yang paling sangat diharapkan. Oke, pertanyaan kedua. Apa yang Bapak Ibu lakukan jika mendengarkan laporan bahwa anak wali Bapak Ibu selalu tertidur pada pembelajaran tertentu? Nah, jadi ini wali-wali kelas sering sekali dapat laporan. Itu anak tak tidur lagi waktu mata pelajaranku. Ya, jadi apapun masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita erat hubungannya dengan kebutuhan dasar yang mereka ingin penuhi. Namun bagaimana supaya kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu tidak terulang lagi, itu harapan kita. Nah, disinilah hubungannya nanti antara posisi kontrol guru terkait dengan bagaimana memahami 5 kebutuhan dasar anak-anak kita. Berdasarkan kasus di atas, silakan Bapak Ibu mengemukakan pendapatnya. Tapi karena waktu kita terbatas, terkait pendapatnya nanti bisa diungkapkan pada saat sesi tanya jawab. Oke, mari kita simak cara penyelesaian permasalahan murid kita melalui tahapan teori segitiga restitusi. Jadi bikin penasaran ini, secanggih apa itu segitiga restitusi sehingga bisa dianggap menyelesaikan permasalahan. Tapi tentunya ada tahapan-tahapannya. Jadi Bapak Ibu guru tetap berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai manajer. Apa sih restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat Gosen di bukunya pada tahun 2004. Lalu yang kedua, merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Jadi di sini anak-anak nanti yang menemukan bagaimana sebaiknya penyelesaiannya.
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi bagaimana anak tersebut menyelesaikan masalahnya dan bagaimana bisa menghargai orang lain. Ini juga dari bukunya Gosen di tahun 96. Ya, jadi bentuknya itu segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu. Jadi pertama, langkah awal adalah menstabilkan identitasnya. Nanti ada kalimat-kalimat yang diungkapkan terkait itu, lalu kemudian bagaimana memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan yang hubungannya dengan yang materi disampaikan oleh Ibu Sri, bagaimana membentuk keyakinan kelas di dalam kelas, komunikasi antara Bapak Ibu guru bersama murid. Jadi bukan kita yang menentukan apa yang mau mereka lakukan, tapi kita sepakati bersama. Jadi proses dialog segitiga restitusi, sisi satu karena bentuknya segitiga, jadi ada 3 sisinya. Sisi satu itu menstabilkan identitas. Prinsip apa yang harus diterapkan pada saat menstabilkan identitas itu? Yaitu berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau buat kesalahan anak tak jangkit langsung bilangin. Seperti tadi itu teori penghukum. Kau lagi. Padahal ada kebutuhan dasar yang ingin ia penuhi. Jadi prinsipnya adalah pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi kalau dalam keadaan gagal nih, keadaan bermasalah nih, datang kita lagi marah-marah, semakin terpuruk perasaannya. Lalu apa pertanyaan yang bisa kita ajukan? Satu, membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi alternatif pilihan bagi kita, buat anak-anak kita dalam menstabilkan identitasnya. Kemudian sisi 2 yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, prinsipnya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi itu tadi, setiap permasalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita karena ada 5 kebutuhan dasar yang diantaranya mungkin tidak terpenuhi. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respons menjadi proaktif yang dijelaskan tadi oleh Pak Andika. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan disampaikan dengan nada sesuai nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Tapi kadangkala itu seperti saya contohnya di SMP Cokro, kalau saya selalu memposisikan sebagai manajer, kadang tidak mempan. Ya, jadi harus menjadi penghukum dulu, nanti secara bertahap lalu ke manajer. Jadi bukan salah ya, posisi kontrol penghukum itu bukan salah, hanya idealnya sebagai manajer. Kembalikan ke kondisi sekolah kita. Karena kalau pada saat kita melihat anak-anak kita berkelahi lalu kita memposisikan sebagai manajer, nah di depan mata nih ini pelan-pelan ki, anak sini ki, tidak mempan, masih lanjut itu adu jotosnya. Jadi kita pandai-pandai memposisikan. Jadi bukan berarti 4 posisi tadi tidak benar. Saya juga kadang-kala memposisikan diri sebagai teman. Karena anak-anak kita ketika menghadapi permasalahan lebih enak rasanya kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Dia bisa lebih terbuka. Bahkan kadang-kala masalah internal yang kita tidak ketahui bisa dia ungkapkan. Iya, jadi begitu. Kemudian lanjut. Oh ya, ini pertanyaannya. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kemudian kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian alternatif lain pertanyaannya, mungkinkah kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku yang lebih efektif dan bersediakah kamu mempelajarinya? Ya, ini sisi 3, menanyakan keyakinan. Ini
tahap akhir dari segitiga restitusi. Prinsipnya, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kemudian saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi di sini anak-anak sudah bisa menyadari perbuatannya dan sudah mampu memikirkan apa yang harus dilakukan sehingga kesalahan yang telah ia lakukan itu tidak terjadi lagi. Kemudian pertanyaannya, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu merupakan pertanyaan bantuan bagi kita untuk mengungkapkan hal-hal yang kita ingin ketahui dari anak didik kita yang bermasalah. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Perilaku yang perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang kita arahkan pemikirannya anak tak ke situ terkait keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalahnya. Jadi kita kasih kesempatan anak-anak kita supaya dia mau memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan pemandu tadi. Kemudian pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Lalu perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang kelima, perlu disediakan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalahnya. Jadi ini terkait waktu. Kadang-kadang juga kita itu Bapak Ibu guru dijanji itu anak-anak. Nah, ketemu kita nanti di ruang guru, tiba-tiba ada pada undangan tak pergi ditinggalkan. Ini juga jadi permasalahan baru lagi. Jadi kita memang harus komitmen terhadap anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa yakin dan percaya dengan kita hubungannya dengan ungkapan Ki Hajar Dewantara tadi. Jadi ini satu keterkaitan memang materinya. Ini materi akhir. Oke, barangkali tadi Pak Andika ada video sedikit. Ada video. Jadi video ini salah satu hal yang saya terapkan di SMP Jokro terkait anak-anak bukunya dirobek sehingga marah-marah hampir dia pukul temannya. Ya, jadi ini salah satu contoh praktik penerapan segitiga restitusi terhadap siswa saya yang hampir pukul temannya gara-gara pada saat pemeriksaan tugas antar teman. Yang Bu maukah kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya Bu, saya terbawa emosi saat menerima buku saya dan melihat masih banyak bangsa yang saya yang menyalahkan orang saya yang sudah benar. Baik, hal yang manusiawi anak. Kalau pekerjaan kita benar dan kita lakukan sama-sama. Tapi masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang telah sama-sama kita sepakati? Ya Bu, saya ingat ketika ada kecurangan harus mengkonfirmasikan ke guru dan saling menjaga serta merawat barang milik orang lain. Syukurlah kalau kamu masih mengingatnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya, termasuk yang kamu lakukan. Kamu tidak memperbaikinya. Ya Bu, kalau saya merobek buku teman saya, maka saya akan menggantinya dan meminta maaf padanya. Selain hal itu, apalagi yang kamu mau lakukan jika menemukan kejadian yang sama? Saya akan melaporkan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas. Bagaimana Kak Eka? Jadi Ibu berharap kamu tidak akan melanggar keyakinan kelas yang telah sama-sama kita sepakati ya Kak ya? Ya Bu, saya berjanji tidak akan merobek buku teman saya lagi dan melaporkan kepada guru jika ada teman yang berbuat curang dalam pemeriksaan. Oke,
Ibu bangga dengan kamu. Meskipun bukan kamu, hanya kamu yang salah, teman kamu juga, tapi kamu mau meminta maaf. Ibu berharap kamu bisa lebih mengontrol diri dalam situasi apapun ya nak ya. Ibu, terima kasih banyak. Saya tahu itu kembali ke Baik, belajar dengan baik ya. Ya, jadi pada kasus itu ceritanya pemeriksaan buku antar teman. Jadi tadi jawabannya benar, tapi dicoret sama temannya, dikasih salah, akhirnya keberatan, jadi hampir dia pukul temannya, dan itu diselesaikan dengan pendekatan segitiga restitusi. Nah, ada satu kasus lagi tapi tidak sempat diputarkan terkait meminta izin mau pergi buang air kecil, ternyata didapat sama guru lain makan anak yang lainnya. Nah, ini kata penutup dari saya, anak-anak lebih membutuhkan contoh dibandingkan kritik. Jadi jangan sampai kita mengkritik, tapi yang kita kritiki itu yang sering pula kita lakukan. Jadi mari kita menjadi filosofi Ki Hajar Dewantara, Tut Uri Handayani, Ingarso Sungtolodo, Ing Madyo Bangun Karso, dan Tuturi Handayani. Saya kira kalau itu menjadi penerapan dalam keseharian kita, insya Allah kita menjadi guru teladan, anak-anak kita meniru kita, permasalahan-permasalahan yang muncul bisa lebih diminimalisir. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi pemaparan materi tentang segitiga restitusi. Dalam hal ini tentang bagaimana kita menghadapi ketika ada permasalahan atau ada masalah yang timbul pada siswa kita. Jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang dalam hal ini kita menggunakan atau menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Jadi kalau ada anak kita bermasalah, jangan langsung dihukum. Ya, tapi kita yang ada hal-hal tahapan-tahapan yang dilaksanakan. Ada yang pertama kita menstabilkan identitas dulu, yang disebut di sini menstabilkan identitas. Mereka harus tahu bahwa kesalahan apa yang telah mereka buat. Ya, kemudian memfasilitasi tindakan yang salah. Kita harus mengarahkan untuk bagaimana memperbaiki kesalahan itu. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan bahwa kalau itu yang dilanggar, ini konsekuensinya. Jadi kita harus ketika ada kesalahan, kita harus berupaya supaya siswa itu sadar sendiri untuk memperbaiki kesalahan itu. Ya, oke. Jadi itu mungkin dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nurjana karena telah memberikan materi, telah berbagi kepada kita di sini. Ya, jadi sebelum kita akhiri, kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir. Karena kayaknya setelah ini kita lanjut diskusi, tapi karena waktu kita tidak memungkinkan, jadi mungkin nanti kita sharing-sharing saja atau kita ambil satu waktu untuk kembali berdiskusi tentang apa-apa yang perlu kita perbaiki berkaitan dengan pembelajaran atau kegiatan sehari-hari kita di kelas maupun di sekolah. Dan juga mewakili sekolah mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita yang dari luar yang menyempatkan hadir untuk berbagi dengan kita, Ibu Nurjana dengan Ibu Nursanti Yahya. Kami mewakili teman-teman dari SMP 1 mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya berbagi ilmu dengan kami. Jadi demikian untuk kegiatan diseminasi budaya positif sekolah yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Palopo, yang dalam hal ini tadi yang pertama Bapak Andika Prawiro, kemudian Ibu Sri Astati Pirham, kemudian saya Supirman, kemudian Ibu Nursanti Yahya, dan yang terakhir Ibu Nurjana.
Demikian atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih. Mewakili teman-teman CGP yang hadir mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang kami sampaikan tadi ada kesalahan atau tidak berkenaan, mohon untuk dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.